Dan ada juga ya, yang menguatkan hukum sunnah ya. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sholat tanpa sutra dan tidak ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau itu wajib, harusnya apa? Nabi menegur. Kenapa kamu sholat tanpa sutra? Karena Nabi tidak akan diam dalam kemungkaran. Nabi tidak akan diam kalau sahabatnya melakukan sebuah kesalahan, walaupun dosa kecil. Maka ini juga apa? Dalil-dalil yang diambil oleh kebanyakan para ulama menghukumi sholat menggunakan sutra itu hukumnya sunnah. Apapun itu hukumnya, artinya antara dua, sunnah dan wajib. Maka dengan ini kita jangan menggampangkan. Kalau kita bisa sholat menggunakan sutra, kenapa tidak? Karena ini akan menjadikan penambahan pahala bagi kita, dan kalaupun itu wajib, maka kita sudah menunaikan kewajiban. Kalau kita memang bisa mendekat tembok, tiang, kenapa tidak? Kalau kita bisa sholat dan ada sutra yang disediakan, kenapa kita tidak memakainya? Yang anehnya, dan ini memang tidak aneh karena kejahilan. Ada orang-orang yang sholat di samping tiang, di dekat tembok, namun tidak mau menjadikan tiang itu dan tembok itu sebagai sutra. Ini kan rugi. Dia sholat di masjid, di dekat tembok, tapi di dekat tiang, tapi sholatnya di samping tiang. Sholatnya dekat tembok, tapi jauh mundur dari tembok. Bahkan bisa jadi dia, sebagian kita lihat sholat di tengah-tengah masjid. Bahkan ada yang biasanya orang yang malu-malu, yang jarang ke masjid, malah sholatnya di pinggir pintu, di depan orang masuk, jalan masuk ke masjid. Ini hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kalau mau sholat, jangan sholat di depan jalan orang keluar masuk. Kasihan orang yang tahu hukumnya, dia akan merasa tidak nyaman ketika melewati di depan orang yang sholat. Dan ketika kita dapat tiang dan tembok atau apa yang bisa kita jadikan sutroh, kenapa kita tidak menggunakannya sebagai sutroh? Jadi minimal hukumnya sunnah, dan itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita menggampang-gampangkan sunnahnya sutroh. Bahkan sebagian ulama, diantaranya Syekh Albani, kitab yang kita baca ini, beliau berpendapat hukumnya wajib.